majlis Basyairul Khairat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan li rabbil hassana fi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islami wa ilmi wa hikmati wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adhim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang dimana malam ini banyaknya orang yang bermaksiat kepada Allah, banyak orang yang lalai di hadapan Allah. Allah masih izinkan kita duduk di dalam majlis yang insya Allah mendapat karunia rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan pahala yang berlimpah. Segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa minta, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umat sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Telah sama-sama kita membaca daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat yang dimana di dalamnya dikumpul oleh seorang sultanul aulia, seorang rajanya para wali, di mana beliau menyusun daripada salawat ini tidak pernah lepas yang pertama daripada wudu. Setiap penyusunannya dengan menggunakan satu kata atau satu firman, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terangkum di dalam kitab Basyairul Khairat ini apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barang siapa seseorang yang membawa daripada salawat Basyairul Khairat ini yang aku karang, walaupun hanya ditaruh di dalam kantong, seandainya Allah ambil nyawanya di saat itu, pastinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu belum
Dibaca dulu, baru dibawa. Tapi apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Barang siapa yang membaca daripada salawat dalam karanganku ini, Basyairul Khairat ini, apa yang ia minta dalam rezekinya, ingat, dalam rezekinya tidak akan diputus rezekinya sampai yaumil qiyamah. Sampai yaumil qiyamah berarti bukan hanya di dunia, bukan. Berarti saat di dunia dia nikmat rezekinya, di alam kubur nikmat rezekinya, saat di padang mahsyar nikmat dapatin dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita suka malas kalau melihat sholawat Basyairul Khairat ini, kurang lebih ada 30-an sholawat. Kita ngebawanya gimana? Saya boleh nggak cerita diri saya pribadi dulu? Boleh. Ini berhubungan dengan Basyairul Khairat. Saya datang ke Kabupaten Kuningan ini dengan membawa diri satu orang tanpa membawa keluarga. Modal saya dikasih kepercayaan sama guru, saya manfaatin kepercayaan tersebut. Saya kerja lagi enak di Jakarta. Saya lagi punya majlis, sudah alhamdulillah besar. Setiap malam Sabtu gak kurang 10.000 sampai 15.000 jamaah yang hadir. Selama 2 tahun kita sudah berjalan majlis tersebut. Gaji saya kurang lebih 8,5 juta setiap bulannya. Belum lagi bonus setiap bulan di angka 5 jutaan, berarti kurang lebih 13,5 juta setiap bulan. Di majlis ada, kerja bagus, gaji lumayan. Begitu guru mengatakan pindah ke Kuningan lebih baik. Recep saya dikasih bicara, saya bilang baik, kapan? Saat guru saya mengatakan pindah ke Kuningan, saya nggak pikirin kerjaan, saya nggak pikirin majlis, saya nggak pikirin jamaah. Yang saya pikir gimana guru saya senang. Itu jawaban saya. Baik, kapan? Saya pikir, nanti tahun yang akan datang. Pikir saya. Beliau bilang Ramadan. Saya jawab lagi, jangan Ramadan, Syawal. Setelah Rifki keliling keluarga, Rifki pindah ke Kuningan. Ya kan? Ramadan diteleponin terus sama Habib. Ki mana? Mau lihat rumah enggak? Lihat kontrakan enggak? Iya, nanti. Saya bisa bicara saat itu uang habis. Gaji saya, bulanan saya yang ada di bank habis. Saya nyari uang dulu. Buat apa? Buat modal saya pindah ke Kuningan. Allahumma dapat terkumpul 15 juta. Datang ke Kuningan 3 Syawal. Rumah kontrak, belum ada hordeng, belum ada kasur, karpet minjem, bantal minjem. Hidup susah dulu. Kalau hidup langsung kaya bingung. Orang yang begitu dikasih duit 1 miliar kaget, kena jantung, modal. Gak sempat nikmatin, gak sempat. Jantung gak dikasihnya, nih pelan-pelan dulu. Begitu saya pindah, sampai saya pindah, alhamdulillah tuh saya beli kasur, saya beli lemari, saya beli AC. Sebelum anak saya datang, saya rapihin dulu 3 minggu saya sendirian. Terus saya mikir, duit udah habis nih, modal 15 juta, sisa 23.000 di kantong. Hidup gue pahit banget. 23.000 di kantong. Saat saya 23.000 di kantong, saya punya pikiran, saya ngasih makan anak istri saya bagaimana? Saya udah sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok nggak ada jadwal, nggak ngajar, nggak apa. Ini sekarang saya disuruh pindah ke Kuningan mau ngapain? Saya ngomel sama foto guru saya. Kalau ngomelin langsung saya nggak berani. Ada foto Habib Gores, ada foto Habib Umar. Saya omelin, Habib tanggung jawab Habib Gores. Habib yang nyuruh Rifki datang ke Kuningan, ini beli tinggal 23.000 nih. Anak mau makan apa sama istri? Habib Umar, tolong tegur Habib Gores dong. Hebat gak gue? Tegurin Habib Gores. Saya kan membantu dakwah Habib Umar melalui Habib Gores. Masa saya gak ada apa-apa ini? Saya harus punya rezeki. Oke, saya minta keberkahan dari Allah, iya. Saya minta syafaat dari Nabi, iya. Tapi kan kita butuh emang. Betul apa enggak? Memang kita mau beli beras tukar sama berkah? Kan enggak. Begitu saya ngomong token listrik bunyi,
Subhanallah, Allah jawab doa saya. Begitu token bunyi, yang bunyi saya dengar bukan it, bukan it. Kayak dipanggil saya, diisi token cepetan. Isi token 20.000, harga 22.000. Sisa duit berapa berarti? Modal 1.000, beli permen juga dapat 1.000 perak ada di kantong. Subhanallah, saya habis selesai bicara sama guru-guru saya ini, ada orang datang. Pakai ada tamu lagi, tinggal 1.000 pakai ada tamu. Kopi tinggal 2 saset. Pikiran buat ntar sore sama malam. Ya udah deh, tamu datang minta kopi lagi. Mau kopi deh, aduh ada nggak air putih? Minta kopi. Begitu dia kita kasih kopi, ngobrol, Bib, sebentar saya ada yang ketinggalan. Dia masuk lagi ke mobil, keluar bawa amplop. Bibnya ada rezeki sedikit. Nangis saya. Ludah saya belum kering, saya habis bicara sama guru-guru saya. Amplop datang, saya buka 1 juta rupiah. Saya bilang, Kang, ente bukan manusia, ente malaikat. Anda baru selesai ngomel sama guru-guru saya. Dan sampai saat ini, begitu saya ketemu Habib, saya bicara Habib, Riki kemarin Habib sakit. Waktu itu Habib dalam keadaan sakit, baru keluar dari rumah sakit. Dan dari rumah sakit, Habib kemarin Riki ini pada Riki, kenapa nggak bicara sama anak? Kenapa nggak telepon anak? Riki nggak bisa, mau minta apa sama Habib nggak minta. Tapi satu, kasih Riki amalan. Kasih Riki amalan yang sekiranya duit nyamperin Riki, ogah Riki nyamperin duit. Betul apa kagak? Mau ngapain kita pusing ngurusin duit kayak kemarin corona, liar apa lain? Kan begitu kan ya? Tapi bukan orang lain kok, bukan orang lain kok mau istiqomah, pusing istiqomah. Jadi kita ngobrol ringan dulu ya. Kita ngobrol ringan dulu. Setelah sampai akhirnya saya dikasihlah satu amalan. Ini diamalin setiap ba'da asar. Apa ini? Saya lihat sholawat syairul khairat. Saya buka. Lama bacanya. Emang dasar manusia goblok ya. Udah dikasih kunci masih ogah buka gemboknya. Kan begitu ya? Kita kan maunya instan-instan, begitu baca datang dukun kan itu. Begitu kita nulis ijazah, baca. Begitu saya baca setiap pada asar, rutin, nikmat. Tiba-tiba netes air mata. Pas di pasal 19, saya minta sama Allah, ya Allah, pengen rezeki nggak putus-putus. Ingat, rezeki bukan berupa uang aja ya. Sahabat baik itu rezeki. Guru cinta sama kita itu rezeki. Istri soleha enggak ngerong-ngerong itu rezeki. Suami soleh itu rezeki. Anak soleh itu rezeki. Jadi saya minta sama Allah, ya Allah, nggak minta yang lain. Surga saya nggak pantas saya minta. Saya cuma hidup di dunia, rezeki saya lancarin sampai yaumil qiyamah nggak berhenti. Terus saya jalani. Terus subhanallah mulai nih jadwal, mulai buka usaha di Jakarta, warung kopi, mulai jalan lagi. Jadi ingat ya, setiap ulama itu pasti punya usaha. Bukannya dia ngarepin dari hadiah terus dia kasih makan. Jujur, hadis bin Ni'mah, saya bukannya sombong, nggak ada sedikit kesombongan, nggak ada. Saat hadiah diberikan, setiap saya ceramah, saya haramin saya kasih anak istri saya untuk makan. Nggak boleh buat saya. Kenapa? Karena bukan hasil dari jerih payah keringat saya, bukan. Walaupun boleh, walaupun halal boleh, tapi saya haramin. Kenapa? Saya putar dulu. Beli kain, jual kain. Faedahnya kantongin untuk kasih makan anak istri. Kenapa? Ada jerih payahnya. Setelah ini berjalan luar biasa. Basyairul khairat ini, begitu saya udah ngamalin 1 tahun, baru saya baca apa sih khasiatnya. Setahun saya baca, baru tahu apa sih. Subhanallah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, barang siapa yang membawa bacaan Basyairul Khairat setiap ba'da asar, ingat, setiap ba'da asar, lalu dia bermunajat kepada Allah, apa yang dia minta pasti akan dikabulkan oleh Allah. 1 tahun begitu saya buka, luar biasa. Benar jawabannya, saya diusir oleh punya kontrakan. Diusir. Sempat putus asa.
parah kayaknya. Di saat saya diusir, sayanya adanya di Jakarta, istri saya ada di Kuningan. Logika, mungkin nggak itu rumah kita bisa pindah sedangkan sayanya di Jakarta? Saya telepon satu orang, Haji Tamu, kenal Haji Tamu ya? Pak Haji, saya disuruh pindah sama Habib. Gimana? Baik, Bib. Jam 7 pagi udah bersih rumah. Rumah kemana? Subhanallah, ada yang telepon, Bib, Habib bisa pakai rumah saya. Rezeki dari Allah datang. Tiba-tiba saat dimana waktu yang tepat, baru tambah yakin lagi. Begitu dapat saya pindah ke rumah, keluarga saya datang 3 mobil, tidur sampai ke dapur. Rumahnya kecil banget, tidurnya sampai di kolong dekat gas. Kebayang nggak? Yang tidur di situ, yang tanya nggak siapa yang tidur di situ? Mama saya. Begitu saya pulang ceramah, saya minta Allah, ya Allah, enggak yang begini yang mau, pengen yang besar ya Rob, pengen yang besar yang bisa orang nampung, tidur nyaman, enak, apalagi orang tua kita. Subhanallah, 3 minggu doa saya dijabah, dapat rumah yang diancaran sekarang. Luas 335 meter, luasnya besar, berkah, punya garasinya buat 4 mobil. Saya lagi bilang sama Allah, ya Allah, 1 juga alhamdulillah, apalagi punya 4 alhamdulillah. Allah kasih lagi 1 jadi 2 mobilnya. Berkah apa? Keinginan kita saat kita meminta kepada Allah, Allah kasih jalan. Jangan main-main dengan sholawat. Jangan main-main. Sholawat itu pembuka dari segala bentuk doa kita kepada Allah. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa orang yang bersolawat kepadaku lalu dia meminta kepada Allah, pasti itu hari juga Allah akan kabulkan doa. Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Ini modal dengan yakin dulu. Kalau kita kan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi dengan keyakinan Allah lagi membuka pintu langit. Allah membuka pintu langit, kita minta sama Allah dengan apa yang kita ingin. Doa kita nggak usah muluk-muluk, ayuhal hadirun. Nggak usah minta ya Allah minta masuk surga Firdausul A'la. Kita nggak pantas. Sholat kita pala kemana, isinya hati kemana. Saat Allahu Akbar, tudung saji belum nutupin makanan, kita ingat ya Allah makanan belum ditutup, ntar kucingnya itu. Betul bu, betul. Saat kita Allahu Akbar, lukisan miring, kita tahu ya tadi gua turun belum gua rapihin itu lukisan. Gimana kalau kita minta surga, pantas apa enggak? Sedangkan pikiran sama hati, kalau kita bayangin dengan sahabat Nabi, nggak ada seujung kuku kita. Ingat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tatkala beliau Allahu Akbar ditusuk sama orang sampai tahiyat selesai, salam baru berasa, aduh sakit, ada apa nih? Ini kapan nih? Ini pedang nyampenya kapan ini? Lagi sholat ditusuk nggak berasa, begitu mau dicabut sama sahabat, entar dulu Allahu Akbar, dia sholat lagi, dicabut dalam keadaan sholat nggak berasa sakitnya. Kita nggak begitu ibadah kita di hadapan Allah. Bagaimana lagi Imam Ali Zainal Abidin, cicit dari Rasulullah SAW. Beliau saat lagi duduk begini, mukanya merah, segar, ada senyuman, ngajar enak. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada. Beliau ambil wudhu, keluar gemetar, muka pucat. Sahabat tanya, wahai cucu Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit? Tadi sehat-sehat aja. Apa jawaban beliau? Wahai hambaku, wahai hamba-hamba Allah, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa yang memanggil? Saat ini aku ingin berjumpa dengan Tuhanku. Apa yang harus aku bawa di hadapan Tuhanku? Sedangkan Allah memandangku di dalam ibadahku. Ibadah kita nggak begitu hadirin. Mau siapa lagi? Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, kepalanya Al-Idrus. Beliau itu setiap sholat satu rakaatnya khatam Al-Quran. Setiap sholat wajib 1 rakaat khatam Al-Quran. Al-Imam Umar Muhdar, saat beliau baina maghrib wa isya, tidak kurang baca surat Ayatul Kursi sebanyak 15.000 kali. Ini amalan aulia, amalan orang-orang soleh. Apa yang kita baca dari maghrib sampai isya? Apa yang kita lakukan saat rakaat pertama? Ini perbedaan kita. Tapi syukur kepada Allah, orang-orang soleh ngiringin kebaikan-kebaikan di hadapan kita. Digampangin, dibaca ini.
Ini baca ini untuk apa? Memurnikan hati. Setiap hati yang kotor pasti pembersihnya adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kapan hati itu bersih? Seberapa banyak kita berzikir, kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, berzikir sama baca zikir beda. Baca zikir sama berzikir beda. Kalau berzikir, pikiran sama hati ingat sama Allah, itu berzikir, mengingat Allah. Ada orang membaca zikir. Nih kalau orang baca zikir kita sering lihat tahlil ya. Kita kalau tahlil ya ada tetangga tahlilan nih. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah. Begitu. La ilaha illallah la ilaha illallah. Di pikiran kemana, hati kemana? Ada yang la ilaha illallah yakin bungung langit. La ilaha illallah melihatin pisang. Betul apa enggak? Ini bukan berzikir, ini namanya membaca zikir. Mendapatkan pahala, mendapat dari apa? Perbuatannya. Perbuatannya dapat pahala dari hasil pikirnya. Mentah di hadapan Allah. Kenapa? Pikiran sama hati tidak ikut beserta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pasti bakal diterima? Sholawat. Paling gampang, paling mudah diterima oleh Allah. Mau sambil rebahan, mau sambil nyapu, mau sambil menggoreng, mau sambil macul, sholawat diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kabar gembira lagi dari Nabi SAW. Aku dapat mengenali umatku yang barang siapa mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi SAW. Kita kenal nggak Abu Nawas? Abu Nawas tahu? Abu Nawas terbit ya. Ilhamnya langsung itu dari Allah. Abu Nawas ini wali bin auliyaillah. Beliau ini orang soleh, ibadahnya nggak kurang. Baina maghrib wa isya perlu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Al-Quran. Setiap malam 1.000 rakaat salat taubat kepada Allah. Ini Abu Nawas. Ilhamnya langsung dari Allah. Ilham kalau kita ini punya teman ini banyak akal, ini otak-otak Abu Nawas loh ya. Betul nggak? Ini Abu Nawas ilhamnya langsung dari Allah. Tahu doanya Abu Nawas? Ila stulil firdaus ya ana wala tu'ala nail fahabbi taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin. Doanya seorang yang ibadahnya luar biasa. Ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh hamba juga gak mau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu ya Allah, di malam ini aku bertobat kepadamu. Di waktu ini aku bertobat kepadamu. Ampuni dosa sebesar apapun yang ada di diriku. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh aku sebagai hamba yang merugi. Ini orang saleh, wali, ibadahnya luar biasa. Apa kata para salaf doanya Abu Nawas ini? Doa merayu Allah. Di dalam riwayat lain, Abu Nawas selalu mengungkapkan setiap selesai salat diwajibkan membaca salawat 50.000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50.000 kali. Kita ini nggak ada seberapanya sama alim-alim ulama. Ingat, orang yang salawat berkahnya muncul hadirin. Muncul luar biasa. Di dalam kitab Syairul Khairat ini ada satu kisah di mana Nabi SAW sedang berangkat Isra wal Mi'raj. Saat Isra wal Mi'raj Nabi SAW begitu mau turun sampai ke bumi, ada dilihat malaikat tangannya banyak, jarinya jutaan. Ini malaikat ditanya oleh Nabi SAW. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini siapa malaikat ini? Subhanallah, begitu sempurna Allah ciptain. Coba Nabi akhlak luar biasa, bahasa santun bukan main. Coba kalau kita lihat orang yang jarinya nambah aja satu, kita ledekin. Betul apa enggak? Nabi melihat malaikat tangannya banyak, jarinya jutaan. Nabi bilang subhanallah, betapa sempurna Allah ciptakan malaikat itu. Apa tugas? Dibawa malaikat Jibril, dibawa
Nabi SAW di hadapan malaikat. Wahai malaikat Allah, engkau diciptakan begitu dengan kesempurnaan. Aku ingin bertanya, engkau diciptakan untuk apa wahai malaikatku? Apa tugasmu? Jawaban malaikat tersebut, ya Rasulullah, aku diciptakan oleh Allah menghitung butiran air hujan yang turun dari zaman Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah. Setiap yang netes ke bumi semua dapat dihitung oleh tangan-tangan beliau, oleh jari jemarinya. Nggak ada satu yang meleset, yang turun di laut berapa, yang turun di tanah berapa, yang di genteng berapa, yang mampir ke dahan pohon berapa, semua terhitung. Nggak ada yang putus dari hitungan. Nabi takjub luar biasa. Lalu di saat beliau sudah selesai bertanya, malaikat ini meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tanya, wahai malaikat Allah, apa yang membuatku menangis? Ya Rasulullah, aku dapat menghitung air hujan dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, tapi sungguh aku tidak dapat betapa sangat banyaknya hujan keberkahan tatkala umatmu berkumpul mereka bersolawat kepada sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nangis malaikat, gak bisa hitung keberkahan orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Habib Abdullah bin Tahir beliau mengatakan, jika seorang hamba merasakan nikmatnya sholawat, maka hidupnya nggak mau ngapa-ngapain, sholawat, ibadah selesai. Ngaji nggak, sekolah nggak mau, kerja malas, udah sholawat aja. Kenapa? Karena itu sudah menjadi asupan kehidupan. Kita sehari sholawat berapa kali? Di dalam sholat berapa kali kita sholat? Bagi yang sholat, ada berapa sholat? Zuhur berapa kali sholat? Berapa? Dua ya. Tahiyat pertama sama tahiyat akhir 2. Asar berapa? 4. Betul. Maghrib berapa? Berapa semua? Nah, Isya 2. Berapa? Subuh 9. 1. Yang ngomong 1 berarti yang 9 bilang 9 berarti gak pakai kunut. Kalau pakai kunut berapa? Berapa jadinya? 10 kali itu wajib tiap hari kita baca sholat. Tahu ganjaran? Orang yang membaca sholat 1 kali 10 derajat kebaikan di atas diberikan oleh Allah. 10 derajat. Ingat, 10 derajat kebaikan itu derajat pertama sampai derajat kedua. Dari derajat pertama sampai derajat kedua jauhnya itu 500 tahun. 1 derajat ke derajat 1-nya itu 500 tahun. Bagaimana orang yang bersolawat setiap hari wajib aja 300 kali bersolawat kepada Nabi, berapa derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini bukan lagi 100, tapi Allah lengkapkan kita di dalam solawat Basyairul Khabar. Semua ada di dalam ini. Semua ada di dalam tempat ini. Dan ini semua di dalam apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semua menjadi nyata. Jangan pernah khawatir, orang yang bersolawat kepada Nabi hidupnya gak bakal susah. Orang yang solawat sama Nabi, orang yang pasti bakal tenang, zahir wa batin. Ibadahnya khusyuk, nikmat. Sekarang banyak anak-anak yang solawat, sholatnya kagak. Baca Qurannya kagak, tapi baca maulid suaranya bagus banget, sholawatnya bagus, sampai budak sholawatnya gak bakal nyampe. Apalagi udah ditambah begitu, durhaka lagi sama orang tua, cakep lalu. Tuh kalau kata orang Jakarta, siap-siap lo diganya sama malaikat. Pecut sono, pecut sini, udah sholawat, iya. Ingat gak, ada seseorang mau melaksanakan haji, tapi dia nggak tahu bacaannya. Hidup dari mulai dia haji awal sampai selesai, sampai Arafah nggak baca apa-apa, cuma sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu terus sampai selesai. Sampai di rumah dapat beberapa bulan meninggal. Subhanallah, mukanya berubah menjadi laki-laki yang wajahnya hitam luar biasa. Badannya normal, mukanya hitam. Di saat itu anak sudah nangis, tamu datang malu.
Padahal ini orang baru